Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yoga Ramadhani Putra Amida, NPM 17640180. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengairan pasang surut. Pengairan pasang surut rawa, mulai dari pengertian rawa, ciri-ciri rawa, macam jenis rawa, dan manfaat rawa. Oke, langsung saja. Ciao. Ekosistem rawa memiliki ciri-ciri antara lain seperti suhu rendah, kadar garam rendah, penetrasi cahaya yang kurang, dipengaruhi iklim dan cuaca di sekitar, dan memiliki tumbuhan seperti jamur, gulma, alga yang berfungsi sebagai produsen, serta memiliki ikan tawar yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan protein hewani. Sumber airnya berasal dari air hujan dan air sungai. Komponen pembentuk ekosistem rawa terdiri dari abiotik dan biotik. Pengertian rawa. Rawa-rawa atau disebut juga dengan rawa merupakan suatu daerah rendah yang tergenang oleh adanya air. Pada dasarnya permukaan air rawa ini selalu di bawah lapisan atmosfer bumi atau juga setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu menggenang serta permukaan airnya itu selalu tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan liar. Ciri-ciri rawa. Dilihat dari segi air, rawa mempunyai air yang asam serta berwarna coklat, bahkan juga sampai kehitam-hitaman. Dengan berdasarkan tempatnya, rawa-rawa terdapat di area pedalaman daratan, namun banyak juga terdapat di sekitaran pantai. Air rawa yang berada di sekitaran pantai itu sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Pada dasarnya air laut itu sedang pasang, maka permukaan air rawa juga akan banyak tergenang, dan sementara sebaliknya. Rawa yang berada di tepian pantai tersebut banyak ditumbuhi oleh pepohonan bakau, sementara rawa yang berada di pedalaman tersebut banyak ditumbuhi oleh pepohonan palem atau juga nipah. Macam jenis rawa. 1. Berdasarkan airnya. Dari segi kehidupan air, rawa-rawa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu rawa air tawar. Rawa memang terkenal karena memiliki air berjenis tawar. Rawa air tawar ini adalah rawa yang artinya tawar dan artinya tidak mengalami yang namanya pergerakan. Rawa yang airnya tawar ini biasanya terdapat di area hutan-hutan dengan lokasinya dekat dengan adanya aliran sungai. Air rawa jenis ini memiliki sifat asam dikarenakan banyak sisa-sisa jasad dari makhluk hidup yang membusuk. Dan yang B atau yang kedua adalah rawa air asin. Walaupun rawa lebih dikenal dengan air tawar, namun kenyataannya ada pula jenis rawa yang memiliki air yang asin. Rawa yang punya air asin ini biasanya terdapat di daerah pantai. Pada jenis rawa air asin ini, airnya itu dapat mengalami pergerakan sehingga masih terjadi pergantian air. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya gelombang laut pasang yang meredam sebagian atau juga mungkin seluruh kawasan rawa. Air rawa jenis ini biasanya tidak terlalu asam seperti jenis air rawa air tawar karena mengalami pergerakan atau pergantian air. Yang ketiga atau yang C adalah rawa air payau. Rawa air payau ini merupakan sungai air yang bercampur dari air tawar serta juga air asin. Rawa yang seperti air payau ini biasanya berada di dekat muara sungai serta air rawa ini juga dapat mengalami pergerakan, sehingga airnya pun juga dapat mengalami pergantian, sama seperti halnya dengan air rawa air asin. Nah, jika yang pertama tadi berdasarkan jenis airnya, dan yang kedua ini adalah berdasarkan lokasi terjadinya. Yang pertama adalah rawa pantai. Merupakan rawa yang terdapat di sekitaran pantai. Rawa ini selalu dipengaruhi oleh hal pasang surut air laut. Proses terjadinya juga karena bagian-bagian rendah di pinggir laut itu selalu digenangi air laut. Tanaman yang dapat tumbuh ialah seperti pohon bakau. Yang B atau yang kedua adalah rawa payau. Merupakan suatu rawa yang terdapat di muara sungai serta juga dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut. Yang C atau yang ketiga adalah rawa sungai. Merupakan suatu rawa yang terjadi disebabkan karena di bagian sisi kiri kanan sungai itu terdapat daerah-daerah yang rendah, yang mana air sungai itu selalu menggenanginya. Adapun manfaat rawa adalah sebagai berikut. 1. Tempat untuk berbudidaya beberapa jenis ikan-ikan tertentu. 2. Tempat berbudidaya beberapa jenis tanaman tertentu. 3. Sebagai lahan pengganti sawah yang tidak perlu diairi lagi. 4. Sebagai tempat untuk berkembangnya berbagai keanekaragaman hayati. 5. Sebagai pengurang polusi serta juga pencemaran udara.